Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Zetira, mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung semester 5, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi pada perusahaan. Sebelumnya kita mengetahui dahulu apa itu sistem informasi. Jadi sistem informasi adalah satuan komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam suatu organisasi. Sistem informasi dapat juga membantu para manajer dan karyawan untuk meneliti permasalahan, memvisualisasikan pokok-pokok yang kompleks, dan menciptakan produk-produk baru. Sistem informasi adalah instrumen yang penting untuk menciptakan nilai bagi perusahaan. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya dengan memberikan informasi yang membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik dan tepat untuk meningkatkan pelaksanaan proses bisnis. Organisasi dibagi menjadi 3 level strategi, yaitu senior manager, manajer media dan data pekerja, dan manajer operasional. Selain itu, terdapat 5 wilayah fungsional, yaitu penjualan dan pemasaran, pabrikasi, keuangan, akuntansi, dan sumber daya manusia. Pada organisasi bisnis, sistem informasi yang dibangun harus mencakup kebutuhan dan mampu melayani berbagai level strategi dan wilayah fungsional. Selanjutnya yaitu tipe-tipe utama sistem dalam organisasi. Yang pertama yaitu operasional level system. Sistem ini mendukung kegiatan-kegiatan operasional dengan melacak kegiatan-kegiatan dasar dan transaksi organisasi, seperti menugaskan karyawan untuk tugas dan merekam jumlah jam mereka bekerja, atau menempatkan pesanan pembelian. Pengguna sistem pada level ini adalah supervisor, operator, dan karyawan administrasi. Tujuan utama dari sistem pada tingkat ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin dan untuk melacak arus transaksi yang terjadi pada organisasi. Yang kedua yaitu manajemen level system. Sistem pada level ini melayani pemantauan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan kegiatan administrasi manajer tingkat menengah. Sistem tingkat menengah biasanya memberikan laporan berkala, bukan informasi-informasi yang sifatnya instan. Beberapa sistem tingkat menengah mendukung pengambilan keputusan yang sifatnya tidak rutin. Sistem pada tingkat menengah ini lebih luas dari sistem level operasional. Tapi, seperti sistem tingkat operasional, mereka menggunakan sumber-sumber terutama data internal. Yang ketiga yaitu strategi level system. Sistem pada level ini membantu manajer senior pada hal-hal yang menjadi isu-isu strategis dan kecenderungan yang akan terjadi dalam jangka panjang, baik yang ada pada internal perusahaan dan yang ada di lingkungan eksternal. Kegiatan-kegiatan strategis pada umumnya memberikan keputusan yang selalu ada hubungannya dengan situasi dan kondisi yang secara signifikan dapat mengubah bisnis yang saat ini sedang berjalan. Sistem informasi juga melayani fungsi-fungsi bisnis utama seperti penjualan dan pemasaran, pabrikase, keuangan, akuntansi, dan sumber daya manusia. Suatu sistem organisasi biasanya memiliki operasional level sistem manajemen dan strategik untuk tiap wilayah fungsional. Sebagai contoh, fungsi penjualan biasanya memiliki sistem penjualan pada level operasional untuk mencatat penjualan harian dan memproses order. Manajemen level sistem mencatat penjualan per bulan berdasarkan wilayah dan laporan berisi catatan penjualan apakah melewati atau tidak mencapai target. Sistem untuk memprediksi tren penjualan selama periode 5 tahun dijalankan oleh strategic level system. Proses bisnis merupakan arus kerja nyata dari aktivitas kumpulan pengetahuan, material, dan informasi.
Keterpaduan elemen-elemen yang ada pada proses bisnis tersebut dapat menjadi sumber kekuatan dan daya saing apabila proses bisnis tersebut mampu mendorong perusahaan atau organisasi melakukan tindakan-tindakan inovatif. Proses bisnis akan menjadi kekuatan sebuah organisasi bisnis jika tiap-tiap bagian dalam proses bisnis tersebut terintegrasi. Selanjutnya yaitu sistem enterprise. Aplikasi enterprise dirancang untuk mendukung proses koordinasi dan integrasi perusahaan secara luas. Sistem enterprise adalah paket aplikasi perangkat lunak skala besar yang mendukung proses bisnis, arus informasi, pelaporan, dan analisis data dalam organisasi yang mempunyai kompleksitas tinggi. Sistem enterprise umumnya dikemas dalam sistem Packaged Enterprise Application Software, suatu sistem yang dikembangkan dan dibuat untuk mendukung kebutuhan tertentu organisasi. Tipe-tipe sistem enterprise meliputi yang pertama, Enterprise Resource Planning System, yang kedua yaitu Enterprise Planning System, dan yang ketiga yaitu Customer Relationship Management Software. Sistem enterprise dibangun pada platform perangkat lunak seperti SAP NetWeaver, Oracle Fusion, dan database. Dari perspektif hardware, sistem enterprise adalah server, strong, dan software yang digunakan perusahaan besar sebagai dasar untuk infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Sistem ini dirancang untuk mengelola data penting dalam volume besar. Sistem ini biasanya dirancang untuk memberikan tingkat kinerja transaksi yang tinggi dan keamanan data. Loudon pada tahun 2009 mengungkapkan bahwa sistem enterprise atau dikenal juga sebagai perancangan sumber daya perusahaan memecahkan masalah tersebut dengan menyediakan sistem informasi tunggal untuk satu kesatuan koordinasi organisasi dari proses kunci bisnis. Perangkat lunak enterprise memberi model dan mengotomasi banyak proses bisnis seperti menyusun daftar pesanan atau pengiriman dengan tujuan pengintegrasian informasi pada perusahaan dan mengeliminasi link-link yang kompleks dan memakan biaya antar sistem komputer di tiap area bisnis yang berada. Enterprise Resource Planning menyediakan penanganan yang terintegrasi dari proses bisnis inti, sering secara real-time menggunakan database umum yang dikelola oleh sistem manajemen database. Sistem Enterprise Resource Planning melacak sumber dana bisnis, bahan baku, kapasitas dan produksi, status pesanan, pembelian, dan gaji. Software sistem enterprise adalah industri yang bernilai miliaran dolar yang memproduksi komponen yang mendukung berbagai fungsi bisnis. Investasi teknologi informasi telah menjadi kategori terbesar dari belanja modal dalam bisnis. Meskipun sistem enterprise resource planning awalnya difokuskan pada perusahaan besar, perusahaan kecil semakin menggunakan sistem enterprise resource planning. Sistem enterprise resource planning dianggap sebagai alat organisasi penting karena mengintegrasikan sistem organisasi bervariasi dan memfasilitasi transaksi bebas dari kesalahan dan produksi. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.